Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Seperti pada kesempatan kali ini, Allah telah mendengar doa-doa kita, mendengar permintaan kita yang selalu kita minta kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab ya Allah, dan berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita sudah sampai pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di pada bulan Ramadan. Allah dan salam kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalat kepada beliau, insyaallah biiznillah, dengan izin Allah kita akan mendapatkan pertolongan beliau, naungan beliau nanti ketika terjadi huru hara di pada mahsyar nanti. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin sudah sering kita dengar, sering kita baca, bahkan mungkin sudah ada yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, jadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu insan takwa. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya berkata, Bismillahirrahmanirrahim, inna fil jannati baban yaqulu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamah. Apa Rasulullah SAW? Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, dan hanya dia yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan telah datang pada kita. Bulan yang begitu agung, bulan yang begitu penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan pengampunan, bahkan segenap amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah SAW tadi, Allah menjanjikan sebuah surga yang bernama Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi bukan hanya sekedar berpuasa saja, tapi benar-benar mendirikan puasa dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Begitu banyak rahmat yang hadir di bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan kepada kita sebaik-baiknya untuk melalui bulan Ramadan dan meraih pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita umat muslim menjadi umat yang terbaik, agar kita mendapat peringkat takwa dengan mendirikan bulan puasa dan mendirikan Ramadan. Agar kita tidak menjadi manusia yang merugi pada bulan Ramadan. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang benar-benar mendirikan Ramadan, menjaga setiap detiknya pada bulan Ramadan. Mereka jaga Ramadan mereka di siang hari, mereka jaga Ramadan mereka di malam hari, dan mereka mendirikan qiyamul lail sebaik-baiknya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mencapai peringkat la'allakum tattaqun. Namun ada di antara mereka yang merugi, di antara kita yang merugi, seperti dikatakan Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ju' wal atas, rasa lapar dan haus, ajar Ahmad. Kaum muslimin yang berbahagia, siapakah mereka yang merugi? Apakah nanti itu termasuk kita? Yang pertama, mereka merugi itulah mereka yang berpuasa tidak melaksanakan atau tidak mendirikan 5 waktu.
Kenapa kaum muslimin berbahagia? As-salatu imaduddin, itu tiang agama. Tanpa mengerjakan selama waktu maka sia-sialah puasa kita. Sia-sialah puasa kita kerjakan. Bar sebuah bangunan, salat adalah tiangnya. Dan tanpa sebuah tiang maka akan berdirilah dinding, atap dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka yang berpuasa tapi tidak mengerti apa itu puasa, tidak tahu apa hakikat puasa. Mereka tidak tahu, tidak mengerti ilmu puasa. Mereka puasa hanya ikut-ikutan, ya, seperti istilah kata orang Minang, ya, puasa orang puasa pula, tapi tidak mengerti apa itu puasa, yang mana yang membatalkan puasa, yang mana yang membatalkan puasa, tidak mengerti. Mereka hanya tahu menahan lapar dan haus di siang hari, tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak mempuasakan telinga mereka, tidak mempuasakan mata mereka. Mereka berpuasa tapi tak menggibah, mereka berpuasa mereka tidak mengunjing. Kenapa? Mereka tidak tahu yang mana yang membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, yang merugi adalah orang yang berpuasa tapi mereka tidak membaca niat puasa. Seperti Rasulullah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, man lam yubayyiti siyama qabla fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sahih Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian siapa lagi yang mereka yang akan merugi di bulan puasa? Mereka yang tidak berdoa ketika berpuasa. Kenapa? Karena salah satu kesempatan bagi kita untuk berdoa dan diijabah oleh Allah benar-benar berdoa ketika berbuka puasa. Jadi manfaatkanlah berdoa ketika berbuka puasa. Dan bagi siapa muslimin yang belum hafal dengan doa buka puasa, silakan belajar dari sekarang. Hafal dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, siapakah yang merugi? Adalah mereka yang berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Kenapa orang seperti ini dikatakan merugi? Karena bulan Ramadan adalah kesempatan untuk berbulan berbagi, mendapatkan amal kebaikan sebaik-baiknya. Maka salah satu yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah memberi makan kepada orang berbuka puasa, terutama fakir miskin. Tapi hari ini kebanyakan bagi kita berbuka begitu banyak, ayam ini, ikan dan itu, tapi akhirnya semua terbuang dan sia-sia. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, siapa lagi mereka yang merugi pada bulan puasa, bulan Ramadan, adalah mereka yang mengejar pahala sunnah dan meninggalkan pahala wajib. Di malam hari mereka berlomba-lomba melaksanakan tarawih, berlomba-lomba melaksanakan witir, tetapi mereka meninggalkan salat fardu berjamaah. 30 hari mereka tarawih, tapi ketika subuh berjamaah, ketika zuhur berjamaah, apalagi asar berjamaah, mereka tinggalkan. Inilah orang-orang yang lebih rugi ketika bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kaum muslimin yang berbahagia, mereka yang merugi selama bulan Ramadan, mereka yang bermalas-malasan di bulan Ramadan. Anggapan sebagian orang adalah bahwa mereka menganggap kesempatan untuk tidur sebagai banyak adalah ibadah. Karena kesalahpahaman pemahaman hadis bagi orang-orang bahwa ketika bulan Ramadan itu datang, itu adalah ibadah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, mereka yang merugi pada bulan Ramadan adalah mereka yang begadang di malam harinya tetapi tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, apalagi melakukan ibadah. Mereka begadang tetapi mereka tidak melaksanakan tarawih, mereka tidak witir, mereka tidak ikut tadarus dan lain-lainnya, dan mereka tidak melaksanakan ibadah qiyamul lainnya, maka rugilah mereka dengan malam mereka. Kemudian mereka yang merugi selanjutnya adalah mereka yang menjadikan bulan Ramadan hanya giat beribadah bulan Ramadan, habis Ramadan mereka berlalu begitu saja. Kemudian mereka yang termasuk merugi adalah mereka yang taat hanya di awal-awal Ramadan saja, kemudian di akhir-akhir Ramadan, mulai dari semenjak pertengahan mereka sudah mulai berkurang. Giat-giatnya mereka hanya di awal-awal, ini termasuk mereka yang merugi di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang merugi luar adalah mereka yang tidak membelanjakan atau memanfaatkan hartanya untuk belanja Allah Subhanahu wa taala, untuk berinfak, bersedekah. Maka nanti di ujung Ramadan untuk berzakat fitrah. Akhirnya mereka rugi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mereka yang akan rugi dengan Ramadan mereka adalah mereka yang hanya taat di bulan Ramadan.
Selesai Ramadan semuanya berlalu ketaatan ini. Sehingga apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mereka tidak dapat meraih, tidak bisa menjadi insan yang bertakwa, hanya mendapatkan lapar dan haus selama Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, malah kita dirikan Ramadan sebaik-baiknya, siang maupun malam. Tahan rasa lapar, tahan rasa haus, tahan segala yang membatalkan puasa, sehingga ujung-ujungnya nanti kita akan menjadi insan bertakwa dan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.